Waktu awal-awal aku main Yu-Gi-Oh, itu aku ada tertarik sendiri dengan kartu yang namanya Necro Valley. Kenapa? Karena ada banyak kartu-kartu yang ada tulisannya if Necro Valley is on your field, if Necro Valley, bla 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 bla. Tapi dulu ketika masih kecil nggak ada internet dan susah juga nyari kartu. Kemudian aku berpikir-pikir, Necro Valley itu apa? Nyari-nyari, tanya teman-temanku, Necro Valley itu apa? Nggak ada yang tahu sama sekali. Kemudian aku ada beberapa kartu yang aku ingat, ada Cat of Ill Omen sama An All of Luck. Ya kalau ada Necro Valley terus bla 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 bla, terus kemudian dari situ penasaran. Nah sekarang setelah aku ngelihat Necro Valley itu apa, aku bisa bilang bahwa archetype favoritku yang pertama, atau bisa dibilang archetype pertama yang menarik perhatianku itu adalah Gravekeeper. Aku Mastery Gamer dan mari kita lihat aku memakai loner deck di tryout ini. Jadi ini loner ya, tapi kalau kamu ketik Necro Valley, itu ada beberapa kartu-kartu yang kayak Royal Tribute, nah ini Cat of Ill Omen sama An All of Luck yang tadi aku bilang. Kalau flip bla bla bla, Necro Valley, if Necro Valley, if Necro Valley, if Necro Valley something, Royal Tribute. 1, 2, 3 kartu ini aku lihat Necro Valley ini, Necro Valley itu, kemudian aku juga ketemu kayak kartu namanya Gravekeeper. Tapi kemudian aku nggak pernah ngerti kalau Gravekeeper sama Necro Valley itu tuh ada sesuatunya. Loner yang ini solid banget karena ngasih staple beberapa. Necro Valley 3, aku cuma punya satu doang, pas itu narik. Tapi staplenya yang lain terutama berguna. Dan yang full suite-nya, Spy, Guard, Spear Soldier, dan Assailant yang masing-masing itu adalah kartu bagus. Jadi deck Gravekeeper ini adalah gabungan antara deck aggro dan deck control. Kenapa dia bisa aggro? Karena dia bisa Assailant, ganti barrel position, atau pakai Spear Soldier untuk defense piercingnya Scapegoat yang rame di God format ini. Kemudian juga punya Solemn Judgment dan Sakuretsu Armor untuk menangin tempo. Dan kalau kamu diserang, kamu bisa pakai Book of Moon untuk nge-flip balik Spy, dan Guardmu untuk ngasih tempo play. Spy di flip, kamu bisa special summon 1. Pada dasarnya mengubah Book of Moon jadi special summon Gravekeeper 1 dari deck. Dan Gravekeeper's Guard itu bounce jadi compulse. Makanya penting banget Book of Moon di sini. Yang lainnya, Ring of Destruction, sedikit di errata tapi masih tetap fungsional banget untuk removal. Torrential Tribute dan Call of the Haunted lumayan kuat di sini. Nih, Cat of Ill Omen ini kurang bagus sebetulnya. Spirit Reaper jarang kepake, tapi ya sudahlah, nggak masalah lah. Mari kita langsung lihat aja in game-nya kayak apa. Untuk game pertama kita go first, kita dikasih go first sebetulnya di sini. Ya udah set 3 pas, Gravekeeper's Guard dulu, yang lainnya ditahan dulu. Kemudian Book of Moon untuk nge-flip balik ini berkali-kali. Ini bakal kelihatan langsung di sini. Flip, bounce ke atas, compulse, main phase 2, end phase. Dia nge-set 1 nggak masalah, nggak takut. Draw kita, standby main, masih ada 1, nanti dulu, flip dulu, attack, gebuk, token, nggak apa-apa. Kalau misalnya dia nggak bisa establish board, ada token pun nggak masalah, kita pelan-pelan kita bisa ituin. Assailant kalau ada Necro Valley berguna, tapi kalau nggak ya sudah set 1, pas, dan kemudian draw, standby main, dia bakal normal summon lagi Luster Dragon-nya, gebuk lagi, ya udah nggak apa-apa, Book of Moon flip balik untuk compulse dia lagi. Dia nggak bisa establish board, nggak masalah, kita kalah card advantage, tapi kita menang di tempo. Itu prinsip kerjanya deck Gravekeeper bagian agronya. Gini, standby main, ya udah munculin semuanya, buang 1, blam, bis semuanya, gebuk dan gebuk. Into end phase, kalau dia mau munculin lagi itu tadi Luster Dragon ya, kita udah punya Sakuretsu Armor. Ini bisa juga di set Book of Moon-nya. Tapi kalau nggak ya udah dia set 1, standby main, flip, bounce dia, mentalin, nggak bisa establish board, dan scoop. Game kedua dan kita menang coin flip. Akhirnya draw, standby main. Enaknya masih ada di draw phase pertama, masih dapat draw dan langsung pot of greed. Set 1, set 2, set 3 pas dulu. Ini kenapa nggak Spirit Reaper dulu? Aku mau coba menangin card advantage-nya dulu sambil ngelihat dia berusaha apa, tapi ternyata di counter dengan cross out. Bagus sekali, hilang semua spy-nya. Gebuk, terus aku berusaha untuk Sakuretsu aja. Kenapa? Untuk establish Spirit Reaper dan bisa cabutin kartu dari tangannya. Kita belum ada win con, jadi kalau bisa kita kontrol permainan sebanyak mungkin. Jadi langsung Spirit Reaper, gebuk, cabut 1. Nggak masalah, kita tadi agak terlalu agresif dengan Sakuretsu, bisa. Buang 1, set, pas. Masalahnya adalah ini Horus. Kalau dia bisa establish board, monsternya gede-gede. Ini harusnya aku set 1 lagi kali ininya, Solemn Judgment-nya. Tapi nggak apa-apa, kita udah antisipasi bakal di Heavy Storm. Kalau misalnya Ring of Destruction di Heavy Storm pun nggak masalah. Twin-Headed Behemoth akhirnya muncul. Oke, fine. Untuk sementara kita defensif dulu. Dan Necro Valley set. Kemudian untuk setup Ill Omen. Kemudian Solemn Judgment. Whatever. Biarin aja dulu. Kalau dia pasang semua itu,
monsternya penuh. Ini kan nggak bisa di tribute summon dan dia, ya oke. Dia mungkin dikiranya ini sesuatu apa, jadi dia play around Ill Omen ini. Standby main, pas banget timingnya. Ayo kita gebuk, flip, dapet. Nih aku minta Sakuretsu di sini karena kalau misalnya dia punya monster level kecil bisa di Sakuretsu lagi. Horus misalnya contohnya, gebuk, ya udah nggak masalah. Twin-headed Behemoth berusaha aktifin dan di negate Necro Valley. Once per duel by the way. Jadi bye-bye. Battle Phase. Padahal dia lihat loh aku narik Sakuretsu. Jadi aku nggak ngerti. Ya udahlah, bunuh diri ya, fine. Standby main. Nih, ini kita bisa kembali mengontrol permainan begini caranya. Gebuk dan gebuk. Cabut satu. Oke. Horus level gede. Masalah dengan Horus itu, kalau ketarik breaknya semua, matilah kamu. Dan kembali dengan Solemn Judgment, karena kalau dia sampai gebuk ini, dia bakal berubah jadi lebih susah lagi. Udah di sini kita harus stop. Jadi walaupun Spirit Reaper nggak bisa nyabut kartu terakhir ini, tapi paling nggak kita bisa mengontrol permainan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kartu versus 1. Kayaknya kita udah tinggal snowballing sampai mantap. Dan Cyber Jar ini juga bisa untuk mengcounter Horus, tapi dari tadi nggak keluar. Jadi ya udah, Battle Phase, gebuk, itu ngeselin. Masalahnya kita nggak punya monster, jadi Call of the Haunted nggak bisa di-chain juga untuk diaktifin. Dan Torrential jadi mati. Tapi 1 tukar 1 ya sudah. Solemn Judgment-nya mati, ya kita berharap dia nggak punya apa-apa. Ini yang satu ini kelihatannya sesuatu ini. Ya udah, munculin 1, akhirnya ada damage, gebuk, cabut. Apa itu? Breaknya itu lagi. Kalau dia nggak bisa establish board, Horus itu mati di tempat kayak begini. Gebuk, selesai. Standby main. Nggak punya apa-apa. Oke. Standby main, langsung Battle Phase saja. Ini simpan, siapa tahu itu Mirror Force. Gebuk. Kayaknya Mirror Force juga nggak ada gunanya deh. Udah ada Royal Dig. Oke, break lagi. Gebuk dan swing for game. Silent. Nah, tentu saja kita tidak bisa seberuntung itu banget. Jadi kalah coin toss dikasih go first, menang ngambil go first, dan kita sekarang kalah lagi dikasih go second. Set 1, set 2 pas, draw standby main, dan kita punya kombinasi yang bagus. Necro Valley plus ini biar attack-nya 2000, gebuk. Magician of Fate, ngapain kamu ngeset itu dulu? In phase end, ini ada sesuatu lah untuk reaktif. Nggak apa-apa, yang lainnya disimpan aja dulu. Kita bisa agresif, kita agresif dulu. Wow, oke. Horus gebuk, Sakuretsu, dia punya sesuatu, my body. Itu oke, itu sesuatu. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa counter. Kita kalah tempo jauh di sini, jadi kita harus mainnya super defensif sampai kita bisa menangin tempo lagi untuk mendorong dia balik. Gantian sekarang, draw standby main. Smashing Ground tidak bisa karena dia unaffected by spell. Jadi kita nggak bisa Smashing Ground. Kita cuma bisa set kalau Gravekeeper Spy defense-nya 2000, tambah boost dari Necro Valley jadi 25, dia nggak bisa destroy, dia nggak bisa level up. Dan kita bisa langsung pindah ke Silent. Ketika ada Necro Valley, kita bisa ganti dia ke defense dan kemudian tembus. Standby main, mainnya hati-hati di sini karena kita nggak bisa target Horus kalau ada Servant, jadi kita harus bunuh dulu, baru gebuk, switch ke defense, tusuk. Dan sekarang kita menang tempo, kita bisa push lagi ofensif. Kamu main pakai deck Gravekeeper yang ini harus tarik ulur, tahu kapan harus nyerang, tahu kapan harus bertahan. Enaknya dia fleksibel bisa begitu. Tapi kalau kamu hyper ofensif, kalah tempo total. Kalau kamu hyper defensif, nggak menang-menang. Jadi, oke, ini mau kita coba final push dan terus langsung di-negate lagi sama Royal Dig. It's fine, gebuk, ya. Terus untuk damage, gebuk lagi. Main phase 2, end phase, set 1 dulu, baru Twin-headed Behemoth lagi, di-negate. Good. Standby main, masih punya sesuatu kah? Masih punya sesuatu. Battle phase, gebuk. Dan sekali lagi, Book of Moon untuk tempo play. Jadi yang di book adalah spy kita sendiri. Sampai ketika dia flip lagi, bisa seperti ini. Main 2, end phase. Bagus. Ini tinggal 500. Ayo kita play around sesuatu lah. Smashing Ground, gebuk. Terus tinggal Battle phase, tusuk. It's fine. Scapegoat. Dia punya piercing barrel damage. Sekaligus juga Assailant bisa switch ke attack. Jadi Assailant dan Spearman itu bagus banget untuk stalling taktik macam tadi. Jadi deck ini ketika agronya susah ditahan. Ketika defense-nya susah dipecahin.
Jadi itulah deck Necro Valley. Gravekeeper. Share if you play. Minimal Gravekeeper yang ini tidak terlalu floodgating atau stun seperti Gravekeeper modern yang sungguh sangat bullshit. Dan kenapa lagi aku harus peduli dengan kamu merusak legasinya Gravekeeper? Anyway, kalau misalnya aku ikut turnamen God format, mungkin deck favoritku adalah Gravekeeper ini. Walaupun Gravekeeper itu mungkin kekuatannya kalah dibanding Chaos Turbo. You know, BLS. Ya, tapi tetap aku senang dengan yang seperti ini karena monsternya level kecil semua, kamu nggak akan nge-break. Defensive optionnya banyak. Kamu bisa build Gravekeeper itu dengan lebih fleksibel, lebih defensif bisa, lebih ofensif bisa, tapi kalau aku merasa bahwa approach yang balance semacam ini, Spy 3, Guard 3, Spear Soldier 3, dan Assailant 3, itu udah paling cocok. You know, monster Gravekeeper pada akhirnya cuma 4. Jadi jangan lupa, share if you play. Dan ngomong-ngomong soal share, tolong juga di-share campaign code-ku ini untuk teman-teman yang mau belajar branded, pemula, atau misalnya returning. Video branded ini lagi dibuat. Rencananya aku mau bagi menjadi beberapa video karena relatif panjang yang mau dibahas. Mulai dari lore, gameplay, kalau apa yang terjadi, kalau decision point-nya banyak. Sementara itu, liburku cuma pendek. Setiap hari sibuk terus. Kalau nggak ini, ya itu. Ini nanti aja masih ada urusan di komunitas. Kemudian besok masih keluar kota. Kemudian hari Minggu masih ada kesibukan lagi walaupun di rumah. Jadi benar-benar walaupun teorinya libur, prakteknya nggak libur, tetap sibuk. Kayak gitu ngejar video branded. Mohon maaf kalau misalnya telat. Akan kuusahakan secepatnya jadi. Makanya sambil nunggu ini juga tolong dibantu di-share supaya teman-teman juga bisa pada dapat. Jadi itu bagus. Udah lah, itu aja dulu untuk sekarang. Aku juga masih sibuk habis ini. Aku harus edit ini cepat, terus kirim cepat, terus sudah selesai. Makasih udah nonton. Bye-bye.